Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan analisis putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor perkara nomor 172 garis miring PDT titik G garis miring 2014 garis miring PN Denpasar yang mengadili perkara perceraian orang asing. Kelompok kami terdiri dari Salsabila Setianingrum dengan nomor NIM 01000-18451, Putri Tari Septiani dengan nomor NIM 01000-18405, Regina Natasha dengan nomor NIM 01000-18422, Nurul Arifah Darmaning Tias 01000-18396 dengan ketua kelompok kami yaitu Natelo Ananda Arya Satya dengan nomor NIM 01000-18379. Latar belakang putusan Pengadilan Negeri Denpasar. Setiap manusia tidak dapat hidup sendiri atau terpisah dari kelompoknya. Sudah merupakan kodratnya manusia untuk hidup berdampingan dengan sesamanya. Maka dari itu, untuk meneruskan keturunannya, manusia melakukan perkawinan. Tetapi dalam perkawinan tersebut, ada yang berjalan mulus, ada yang berjalan tidak mulus. Kebanyakan orang yang perkawinannya tidak berjalan dengan mulus akan mengajukan perceraian. Dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ialah perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya, di pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Warga negara asing yang berdomisili di Indonesia dapat melakukan perceraian di pengadilan Indonesia sesuai dengan ketentuan di pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Disebutkan bahwa pengadilan yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan umum yang non-muslim. Perceraian juga termasuk dalam lingkup hukum perdata internasional. Berdasarkan hukum perdata internasional, perceraian yang timbul akibat putusnya perkawinan orang-orang asing di suatu negara merupakan perceraian yang bersifat internasional. Karena perceraian tersebut mengandung unsur-unsur asing atau free element. Unsur asing tersebut dapat berupa keluarga negara yang berbeda atau keluarga negara yang sama namun tinggal dan bercerai di luar negara asalnya. Dalam kasus perceraian orang-orang asing di pengadilan Indonesia, jika para pihak tidak mendalilkan keluarga negara mereka, maka hakim cenderung akan menggunakan hukum Indonesia tanpa menghiraukan segi-segi hukum perdata internasional. Jika para pihak mendalilkan keluarga negaraannya, maka dapat diperhatikan choice of law-nya. Berdasarkan pemaparan di atas, akan dijelaskan lebih lanjut mengenai putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 172 garis miring PDT garis miring 2014 garis miring PN Denpasar yang mengadili perkara perceraian orang asing. Di sini saya akan menjelaskan mengenai para pihak dalam perkara, uraian duduk permasalahan, dan aspek hukum perdata internasional dalam perkara. Para pihak dalam perkara nomor 172 garing PDT.G garing 2014 garing PN.DPS diajukan oleh seorang penggugat warga negara Afrika Selatan, pemegang paspor nomor M00096351 dan kitas atau kartu izin tinggal terbatas di Indonesia, yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi Ngurah Rai yang saat ini beralamat di Badung, Bali, dan seorang tergugat berwarga negara Afrika Selatan, memegang paspor nomor M00061509 dan kitas atau kartu izin tinggal terbatas di Denpasar, Bali. Bahwa pasangan tersebut telah menikah pada tanggal 12 Desember 1975 dan diterangkan dalam akte perkawinan lengkap yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Republik Afrika Selatan nomor Q10424 pada tanggal 12 Desember 2005. Bahwa dalam pernikahan tersebut mereka tidak dikaruniai seorang anak.
Sudah 10 tahun terakhir, penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah. Kedua pasangan suami istri tersebut sama-sama bekerja pada bidang perhotelan. Namun mereka bekerja pada hotel yang berbeda sehingga mereka harus menjalani perjalanan ke luar negeri sendiri-sendiri, yang mengakibatkan jarang bertemu satu sama lain. Karena sudah 10 tahun berpisah dalam arti mereka sudah tidak tinggal dalam satu rumah, kemudian penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Denpasar, di mana penggugat dan tergugat berdomisili sekarang, dan tergugat pun menyetujuinya. Aspek hukum perdata internasional dalam perkara nomor 172-PDT-G-2014-PN-DPS, kasus gugatan perceraian pasangan warga negara asing ini masuk dalam perkara hukum perdata internasional karena terdapat unsur asing yaitu penggugat dan tergugat yang berkewarganegaraan Afrika Selatan. Di mana dalam menganalisa kasus ini yang menjadi fokus adalah gugatan perceraian yang diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar yang terletak di negara Indonesia, tetapi perkawinan pasangan ini dilangsungkan di Afrika Selatan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai bab 2, yaitu tentang pembahasan. Yang pertama saya bahas dari bab 2 ini adalah isi gugatan. Isi gugatan yang dilayangkan oleh pihak penggugat pada tanggal 5 Maret 2014 dengan nomor register 172-PDT-G-2014-PN-DPS bahwasanya mereka tidak pernah tinggal satu atap selama perkawinan mereka berlangsung. Kemudian mereka telah melakukan perkawinan selama 30 tahun dan 10 tahun terakhir mereka tinggal di Indonesia, tepatnya di Pulau Bali. Sedangkan mereka sendiri tidak memiliki seorang anak satupun. Mereka di Indonesia memiliki kartu izin tinggal terbatas yang seharusnya itu mereka gunakan untuk tetap tinggal dalam satu atap, namun mereka sama sekali tidak melakukan hal tersebut. Entah apa yang mendasari mereka untuk pisah atap, saya tidak tahu. Namun sepertinya mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing sehingga menurut mereka tidak mampu untuk tinggal dalam satu atap. Yang kedua yang akan saya bahas yaitu mengenai dasar gugatan. Dasar gugatan dari kasus ini atau perkara ini adalah perceraian. Para pihak memutuskan bercerai sebab tidak dikaruniai seorang anak pun dan seringkali terjadi percecokan yang menimbulkan pertengkaran hebat sehingga membuat rumah tangga mereka tidak harmonis kembali. Di sisi lain, penggugat dan tergugat selama 10 tahun terakhir tidak tinggal dalam satu rumah atau satu atap, padahal mereka telah menikah kurang lebih selama 30 tahun. Setelah mereka awalnya merupakan WN Afrika Selatan yang kemudian pindah ke Pulau Bali dan memiliki kartu izin tinggal terbatas. Namun di Indonesia sendiri tetap tidak tinggal dalam satu rumah atau satu atap. Hal inilah yang mendasari dan menyebabkan kenapa penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar. Selanjutnya yaitu putusan hakim. Berdasarkan putusan hakim dalam kasus perceraian tersebut bahwasanya tergugat telah dipanggil berkali-kali secara sah dan patuh untuk menghadap ke persidangan, namun tergugat sama sekali tidak hadir terhadap 3 panggilannya, sehingga sangatlah jelas bahwasanya putusan ini merupakan putusan verstek. Apa itu putusan verstek? Putusan verstek ialah suatu putusan yang dikabulkan tanpa kehadiran tergugat. Dalam hal ini kehadirannya di pengadilan, kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan. Penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Desember 1975 sesuai dengan akte perkawinan lengkap yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Republik Afrika Selatan nomor Q10424 pada tanggal 12 Desember 1975. 12 Desember 2005. Yang membuat akte tersebut putus karena perceraian. Hakim juga menghukum tergugat guna membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara yaitu sebesar 316.000. Selanjutnya masuk kepada pertimbangan hakim. Sebelum hakim memutus suatu perkara, beliau melakukan atau majelis melakukan pertimbangan hukum. Apakah pengadilan tersebut berwenang dalam mengadili dan memutus gugatan perceraian tersebut? Mengapa hal ini perlu dilakukan dan dipertimbangkan? Sebab karena baik penggugat maupun tergugat merupakan warga negara asing, yaitu warga negara Afrika Selatan, dan
perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dilangsungkan di negara mereka sebelumnya, yaitu Afrika Selatan, sebelum mereka pindah dan mendapatkan kartu izin tinggal terbatas di Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan tidak dijumpai pasal yang mengatur tentang perkawinan maupun perceraian antar sesama warga negara asing. Yang diatur hanyalah mengenai perkawinan campuran. Namun secara eksplisit pada penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diakui keberadaannya sebagaimana terdapat dalam penjelasan umumnya, yaitu pada poin 2 yang menyatakan bahwa dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah sebagai berikut, yaitu langsung pada poin F. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa lainnya dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini jelas bahwasanya kita merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sudargo Gautama sendiri pernah mengulas hal ini di dalam bukunya, yaitu Hukum Perceraian Internasional, yang mengatakan bahwasanya berbeda dengan yang berlaku di Nederland atau Belanda, dalam BW Indonesia tidak diperbedakan menurut ukuran kewarganegaraannya. Tidak dinyatakan kewarganegaraan dari para pihak. Seperti yang diketahui dalam sistem BW Indonesia, memang tidak dipakai ukuran kewarganegaraan. Yang dipakai adalah penggolongan tentang rakyatnya. Apa yang dikatakan oleh Profesor Sudargo tersebut juga sejalan dengan pasal 1 KUH Perdata yang menyatakan menikmati hak perdata tidaklah tergantung pada hak kenegaraannya. Kaidah-kaidah hukum perdata internasional yang digali sumbernya seperti pada konvensi-konvensi internasional mengenai masalah perceraian internasional telah mendapatkan perhatian yang cukup serius. Salah satu kesepakatan dalam konvensi internasional yang berlangsung di Den Haag pada tahun 1968, yaitu pada saat perkara perceraian atau hidup terpisah diajukan, haruslah salah satu ketentuan yang terinci di bawah ini terpenuhi, yaitu yang pertama, pihak tergugat mempunyai habitual residence atau domisilinya di negara tempat perceraian ketika diajukan. Dalam memutus perkaranya, hakim perlu mengetahui prinsip-prinsip seperti prinsip forum re dan prinsip forum actoris. Forum re tersendiri yaitu tempat tinggal tergugat dan forum actoris itu tempat tinggal penggugat. Walaupun para pihak berkewarganegaraan asing, akan tetapi karena para pihak menggugat dalam perkara tersebut sama-sama bertempat tinggal di wilayah Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta memiliki jurisdiksi dan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian tersebut. Dan hukum acara maupun hukum materi yang diberlakukan adalah hukum Indonesia. Dalam hal ini, dalam kasus atau perkara perceraian di Denpasar ini antar kewarganegaraan keduanya merupakan negara Afrika Selatan, bahwasanya yang digunakan adalah hukum Indonesia, bukan hukum Afrika Selatan, karena para pihak telah tinggal selama lebih dari 5 tahun, yaitu 10 tahun di Indonesia. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan seperti pemeriksaan barang bukti, pemeriksaan saksi, pemeriksaan surat-surat dan lain sebagainya, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah namun telah hidup berpisah rumah sejak lama, di mana telah membuktikan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang dikatakan dalam surat keputusan akta dalam negeri Afrika Selatan. Setelah hal tersebut, penggugat meminta agar dinyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan tanggal 12 Desember tahun 1975 penggugat meminta kepada majelis untuk membuktikan hal tersebut, dan permintaan tersebut disetujui oleh hakim sehingga harus dikabulkan oleh hakim. Setelah persidangannya berhasil dan memutus para pihak untuk bercerai, penggugat meminta majelis untuk memerintahkan panitera atau pejabat lain yang di dalam pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan surat sah putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada kantor Kedutaan Besar Afrika Selatan di Jakarta, guna dicatatkan tentang perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk hal tersebut. Majelis berpendapat bahwa sejak berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan pelaksanaannya tidak lagi mewajibkan panitera atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan, melainkan kewajiban itu ada
pada para pihak yang berperkara. Maka dalam hal tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak, sehingga penggugat harus mengirim hal tersebut sendiri di kedutaan besar masing-masing, di mana dalam perkara ini adalah kedutaan besar Afrika Selatan. Dan oleh karena itu juga putusan yang sudah putus ini merupakan putusan first take, sehingga putusan ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat serta berkekuatan hukum tetap. Nama saya Nurul Arifah Darmanintias dengan NIM 011896. Akan menjelaskan mengenai bab 3 yakni analisis. Dalam putusannya, hakim memberikan pertimbangan dengan melihat pada peraturan perundang-undangan, konvensi internasional dan juga jurisprudensi. Bahwa dengan melihat pertimbangan-pertimbangan hakim, kami berpendapat hal tersebut telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum perdata internasional dan juga telah sesuai dengan masalah-masalah pokok HTI, yakni 1. Hakim atau badan peradilan mana yang berwenang menyelesaikan perkara hukum yang mengandung unsur asing. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum hakim berdasarkan pasal 207 KUH Perdata, pendapat Sudarko Gautama yang sejalan dengan buku ke-1, bab ke-1 pasal 1 KUH Perdata, dan konvensi internasional yang berlangsung di Den Haag pada tahun 1968 mengenai habitual residence. 2. Hukum manakah yang harus diberlakukan untuk mengatur dan atau menyelesaikan persoalan hukum yang mengandung hukum asing. Hal ini dapat dilihat pada pertimbangan hukum hakim yang berdasarkan penjelasan umum angka 2 huruf F Undang-Undang Perkawinan dan jurisprudensi yakni putusan Mahkamah Agung nomor 2640K/PDT/2009. 3. Sejauh mana pengadilan harus memperhatikan dan mengakui putusan hukum asing atau mengakui hak-hak yang terbit berdasarkan hukum atau putusan pengadilan asing. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hakim terkait alasan perceraian, di mana hakim mengakui adanya perkawinan antara penggugat dan tergugat, yakni sejak tahun 1975, sebagaimana diterangkan dalam Akte Perkawinan Lengkap yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Republik Afrika Selatan nomor Q10424 pada tanggal 12 Desember 2005. Lalu apabila dilihat dalam titik pertalian primernya, perkara dalam putusan ini melihat pada pertalian primer domisili, yakni penggugat dan tergugat yang berkeluarga negaraan Afrika Selatan, berlaku baginya hukum Afrika Selatan. Namun, penggugat dan tergugat telah berdomisili di Bali, Indonesia, maka berlaku baginya hukum Indonesia. Pilihan hukum yang digunakan oleh penggugat dan tergugat ialah pilihan hukum secara diam-diam. Penggugat dan tergugat tidak mencantumkan secara jelas hukum mana yang berlaku bagi mereka apabila mereka akan bercerai. Tetapi, tergugat telah sepakat dengan keputusan penggugat untuk mengajukan perceraian melalui hukum Indonesia. Dalam perkara tersebut digunakan pula asas lek loci celebrationis. Penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan di Afrika Selatan, maka hukum yang berlaku ialah hukum Afrika Selatan, di mana perkawinan keduanya telah dicatatkan dalam Akte Perkawinan Lengkap yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Republik Afrika Selatan nomor Q10424 pada tanggal 12 Desember 2005. Putusan dalam perkara ini menggunakan kualifikasi lex fori, yakni kualifikasi yang dilakukan menurut hukum material dari pengadilan yang mengadili perkara. Putusan ini diadili di Indonesia, maka hukum yang digunakan ialah hukum Indonesia. Perkenalkan, saya Salsabila Standing Room akan menerangkan bab mengenai kesimpulan dan saran. Berdasarkan analisis kami, dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 172/PDT/2014/PN Denpasar, termasuk dalam perkara hukum perdata internasional, karena telah sesuai dengan kaidah hukum perdata internasional. Dalam putusan ini terdapat unsur asing, yakni antara penggugat dan tergugat. Keduanya merupakan warga negara Afrika Selatan yang mengajukan gugatan perceraian di Indonesia. Dalam hal ini, titik pertalian primer dalam putusan tersebut dilihat dari pertalian primer domisili, yakni penggugat dan tergugat yang berkeluarga negara Afrika Selatan, namun penggugat dan tergugat telah berdomisili di Bali, Indonesia, maka berlaku baginya hukum Indonesia. Berdasarkan dengan pilihan hukum yang digunakan oleh penggugat serta tergugat, yakni pilihan hukum secara diam-diam, di mana meskipun tidak disebutkan secara jelas, tetapi keduanya sepakat menggunakan pilihan hukum dengan hukum Indonesia. Dalam perkara tersebut digunakan pula asas lex loci celebrationis,
penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan di Afrika Selatan, maka hukum yang berlaku yakni hukum Afrika Selatan, di mana perkawinan keduanya telah dicatatkan dalam akte perkawinan lengkap yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Republik Afrika Selatan pada tanggal 12 Desember 2005. Dalam hal pertimbangan hukum yang mengabulkan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata internasional, maka hukum material yang digunakan yakni hukum Indonesia sebagai dasar pemeriksaan gugatan yang diajukan oleh penggugat. Saran kami, para pihak harus bersepakat untuk menyelesaikan sengketa dengan sistem hukum di wilayah hukum yang para pihak pilih dan sepakati. Para hakim pun harus jeli dalam menentukan dan menerima gugatan terlebih pada perkara perdata yang mengandung atau di dalamnya terdapat unsur asing. Perlu diterapkannya ketentuan kualifikasi, dicarinya titik pertalian, serta analisis persoalan agar tidak terjadi penyelundupan hukum oleh para pihak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.